Bapak, Ibu, saudara-saudari yang terkasih dalam Tuhan, pendengar Indri yang setia, berjumpa dengan saya Pastor Al Tandirasing dalam renungan harian pada hari ini, Kamis 18 Februari 2021. Mari kita bersama-sama mengawali renungan ini dengan tanda kemenangan Kristus. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Inilah Injil Tuhan kita Yesus Kristus menurut Lukas. Dimuliakanlah Tuhan. Bab 9 ayat 22 sampai 25. Sekali peristiwa, Yesus berkata kepada murid-muridnya bahwa anak manusia harus menanggung banyak penderitaan dan ditolak oleh tua-tua, imam-imam kepala, dan ahli-ahli Taurat, lalu dibunuh, tetapi dibangkitkan pada hari ketiga. Katanya kepada mereka semua, "Setiap orang yang mau mengikut aku harus menyangkal dirinya, memikul salibnya setiap hari, dan mengikut aku. Karena barang siapa mau menyelamatkan nyawanya, ia akan kehilangan nyawanya. Tetapi barang siapa kehilangan nyawanya karena aku, ia akan menyelamatkannya. Apa gunanya seseorang memperoleh seluruh dunia, tetapi ia membinasakan atau merugikan dirinya sendiri?" Demikianlah Injil Tuhan. Terpujilah Kristus. Bapak, Ibu, dan saudara-saudari yang terkasih dalam Tuhan, menyangkal diri, memikul salib, dan mengikut Yesus adalah panggilan hidup kita sebagai orang Kristiani. Yesus sekali lagi mengingatkan kita akan hal ini. Dalam Injil yang baru saja kita dengarkan, Yesus menegaskan kepada murid-muridnya, termasuk kepada kita, setiap orang yang mau mengikut aku harus menyangkal dirinya, memikul salibnya setiap hari, lalu mengikut aku. Poin pertama, menyangkal diri. Saudara-saudari, apa artinya menyangkal diri dalam hidup kita sehari-hari? Apakah itu berarti kita menyangkal eksistensi atau keberadaan kita? Apakah itu berarti kita tidak menerima diri apa adanya? Bukan demikian. Yang dimaksudkan Yesus dengan menyangkal diri dalam konteks ini adalah kita harus dengan tegas mengatakan tidak kepada kehendak diri sendiri yang tidak sesuai dengan kehendak Tuhan. Seorang ibu menemukan sebuah dompet di jalan. Di dalam dompet itu terdapat banyak uang, identitas pemilik, dan kartu ATM. Ibu ini juga sementara membutuhkan banyak uang untuk operasi suaminya yang sedang sakit. Ia juga harus membayar uang kuliah anak-anaknya. Maka ia berpikir bahwa dompet itu akan ia ambil untuk dirinya, sebab tidak ada satu orang pun yang tahu. Namun hati kecilnya bergejolak. Kalau dia mengembalikan dompet itu, maka ia akan kehilangan uang yang baru didapatnya. Tetapi kalau dia tidak mengembalikan, itu berarti dia mengambil barang yang bukan haknya. Saudara-saudari, bagaimana kalau kita yang ada di posisi ibu itu? Disinilah kita bisa memahami makna menyangkal diri. Menyangkal diri dalam situasi seperti ini berarti harus dengan tegas mengatakan tidak untuk memiliki uang itu, sebab itu bukan haknya.
kita akan diingatkan pada sabda Tuhan yang mengatakan, jangan mengingini milik sesamamu. Itu berarti apabila si ibu tidak menyangkal diri, lalu mengambil uang itu untuk dirinya sendiri, maka apa yang ia lakukan berlawanan dengan kehendak Tuhan. Disinilah fungsi hati nurani sangat berperan. Poin kedua, memikul salib. Bagi kita orang Kristiani, apa arti salib? Kata Santo Paulus dalam suratnya, bagi orang yang akan binasa, salib adalah kebodohan. Tetapi bagi kita yang diselamatkan, salib adalah kekuatan Allah. Salib adalah kemenangan. Salib bagi sebagian orang ternyata mempunyai makna yang berbeda-beda pula. Salib bisa bermakna penderitaan. Salib juga bisa bermakna tanggung jawab atau tugas atau peran yang dipercayakan kepadanya. Bahkan untuk sebagian orang, salib adalah ancaman yang membahagiakan, sehingga apapun yang menyerupai salib harus dihilangkan. Bagi kita, salib adalah tanda keselamatan. Orang-orang akan diselamatkan berkat kesetiaannya memikul salibnya setiap hari dalam mengikut Tuhan. Anda mungkin pernah dibenci oleh orang karena salib, karena iman, karena Anda seorang Katolik atau Kristen. Anda mungkin pernah mengalami diskriminasi karena Anda seorang pengikut Kristus. Itulah salah satu makna salib yang harus dipikul sebagai orang Kristiani. Jika Anda pernah mengalami, maka bersyukurlah. Sebab sabda Yesus baru saja terjadi atas diri Anda. Yesus mengatakan dalam Injil Matius bab 10 ayat 22, kamu akan dibenci orang oleh karena namaku. Tetapi barang siapa bertahan sampai kesudahannya, ia akan selamat. Saudara-saudari, selanjutnya salib dimaknai sebagai tugas atau tanggung jawab atau peran yang dipercayakan Tuhan kepada kita masing-masing. Setia memikul salib berarti bahwa kita dituntut untuk setia mengerjakan dan menekuni tanggung jawab yang sudah dipercayakan Tuhan kepada kita masing-masing. Sebagai kepala rumah tangga, Anda dipanggil untuk setia mengemban tugas dan tanggung jawab itu. Sebagai ibu rumah tangga, Anda juga dipanggil untuk setia memberikan harmoni dan keindahan di dalam keluarga. Sebagai orang tua, Anda pun dipanggil untuk menjadi pengasuh yang baik bagi anak-anak titipan Tuhan untuk keluarga Anda. Dan bahkan dalam pekerjaan-pekerjaan kecil yang sesuai dengan kehendak Tuhan, kita diajak untuk setia memikul salib itu setiap hari. Bapak, Ibu, saudara-saudari, menyangkal diri dan memikul salib setiap hari, inilah yang menjadi kriteria dalam mengikut Yesus. Untuk mengikuti Dia, marilah kita menyangkal keinginan diri kita sendiri yang tidak sesuai dengan kehendak Allah dan memikul dengan setia salib kita setiap hari. Selamat menjalani masa Prapaskah. Tuhan memberkati.